Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rista Aldila Syafri, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Metode Regresi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, Sendila Astari, dengan NIM C1B019133 sebagai moderator, dan teman-teman saya Karisma Putri Hoirunisa dengan NIM C1B019041, Bindi Ayu Safitri dengan NIM C1B019124, dan Rahmatul Hasanah dengan NIM C1B019147. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengertian metode regresi. Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan secara luas pada ilmu terapan untuk menyelesaikan masalah sebab akibat. Analisis regresi tersebut merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dibentuk dalam suatu persamaan atau regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Nah, regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, yang dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Menurut Welpol, model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai suatu variabel tak bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Jenis-jenis metode regresi. Regresi memiliki bermacam-macam bentuk seperti yang pertama ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda yang digunakan untuk mencari hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel bebas. Pada regresi linear sederhana, hanya ada satu variabel bebas, sedangkan pada regresi linear berganda, itu memiliki variabel bebas yang lebih dari satu. Kemudian, regresi data panel yang merupakan regresi bagi data cross-section ataupun runtun waktu. Ada pula regresi spasial, yang merupakan regresi bagi data yang memiliki X spasial. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Karisma. Kepada Karisma saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu metode regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Model regresi linear sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi seperti berikut. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Dalam model regresi linear memberi syarat bahwa variabel X bersifat tetap, sementara variabel Y bersifat acak dan berubah. Yang kedua, linearitas. Kenaikan variabel X harus diikuti dengan cara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Yang ketiga, variance error yang konstan. Dan yang keempat, autokorelasi untuk data time series, di mana asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen atau respons, A adalah intercept atau konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau slope. Kemudian ada perhitungan yang bisa dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, yaitu korelasi, yang dapat dihitung dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar buka kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Dengan R adalah nilai korelasi, X adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Selanjutnya ada fungsi metode regresi. Terdapat beberapa fungsi dari metode regresi.
yaitu yang pertama untuk memprediksi masa depan dengan menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini juga termasuk dalam meramalkan risiko dan juga peluang. Fungsi dari metode regresi ini banyak digunakan di dalam dunia bisnis. Yang kedua, memperbaiki error. Bagi seorang manajer paling teliti dan serba tahu, bisa melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Namun dengan menerapkan fungsi metode regresi yang dapat memperbaiki kekeliruan dan masalah tersebut dapat teratasi. Yang ketiga, memberikan wawasan baru. Pencarian data bisa memberikan wawasan yang baru dan segar. Para pebisnis sering mengumpulkan data-data terkait pelanggan mereka, namun tanpa adanya analisis regresi yang tepat, semua data tersebut tidak berarti apapun. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Selanjutnya ada manfaat metode regresi. Analisis regresi memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, industri, pemerintahan, hingga ilmu lingkungan. Ada beberapa kegunaan dari metode regresi. Yang pertama, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Yang keempat, model regresi dapat digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Yang kelima, model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang keenam, model regresi berguna untuk memprediksi pengaruh suatu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Risma. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy Ayu. Kepada Windy Ayu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode regresi. Yang pertama ada kelebihan analisis regresi. Yang pertama yaitu kemudahan untuk digunakan. Yang kedua menentukan kekuatan prediktor. Yang ketiga dapat memprediksi tren di masa yang akan datang. Yang keempat dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas atau X, sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih akurat dibandingkan dengan regresi linear sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas atau X. Kemudian ada kelemahan analisis regresi. Yang pertama yaitu kelemahan yang paling mencolok adalah karena hasil ramalan dari analisis regresi merupakan nilai estimasi, sehingga kemungkinan untuk tidak sesuai dengan data aktual tetaplah ada. Kemudian yang kedua, penentuan variabel independen dan variabel dependen yang saling berkaitan dalam hal sebab akibat juga terbilang cukup susah, karena bisa jadi model yang tidak cukup bagus disebabkan karena kesalahan dalam memilih variabel yang digunakan untuk analisis. Kemudian yang ketiga, tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki, akibatnya selalu timbul kemungkinan kesalahan prediksi. Yang keempat, terdapat kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada variabel-variabel bebas. Akibatnya, variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel tak bebas atau hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Selanjutnya, objek yang diproyeksikan. Di sini, kelompok kami mengambil objek penjualan motor Honda Scoopy pada PT Mandiri Jaya yang akan diproyeksikan dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Alasan kami memilih objek ini karena kami ingin mengetahui hasil yang diperoleh dari data penjualan dan promosi pada PT Mandiri Jaya selama 12 bulan di tahun 2020. Dan untuk mengetahui dengan hasil yang diperoleh tersebut, apa informasi yang bisa diambil untuk PT Mandiri Jaya terkait pengaruh dari adanya biaya promosi yang dikeluarkan dengan penjualan yang diperoleh perusahaan dengan perhitungan berdasarkan metode regresi linear sederhana ini. Kemudian, alasan berikutnya yaitu karena motor merupakan kebutuhan seseorang dalam berkendara untuk melakukan aktivitas, sehingga kelompok kami tertarik untuk melihat seberapa besar minat konsumen terhadap promo yang dilakukan oleh PT Mandiri Jaya. Kemudian di sini kami menampilkan contoh soal di mana perusahaan PT Mandiri Jaya ini bergerak di bidang penjualan motor yang memiliki data penjualan dan biaya promosi dari Januari sampai dengan Desember pada tahun 2020 sebagai berikut.
Pada tabel tersebut tertera tahun yang terdiri dari Januari sampai Desember, kemudian ada biaya promosi atau disimbolkan dengan X yang dihitung dalam jutaan, kemudian ada penjualan yang disimbolkan dengan Y yang dihitung dalam unit. Dari tabel di atas, lakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana. Dan kemudian buat peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta dan 3 juta rupiah, apa yang akan terjadi. Penyelesaian dari contoh soal tersebut, yang pertama kita membentuk persamaan. Adapun langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu dengan melengkapi tabel untuk mencari nilai A dan B. Yang dimana untuk melengkapinya kita menghitung nilai X dikali Y, yaitu biaya promosi dikali dengan penjualan, kemudian nilai X kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga hasil yang diberikan seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian, langkah kedua yaitu mencari nilai B dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Berdasarkan tabel perhitungan di langkah 1 tadi, maka kita bisa mencari nilai B dengan menggunakan rumus tersebut, sehingga B yang dihasilkan yaitu 5,858 yang dibulatkan menjadi 5,86. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B dikali buka kurung sigma X dibagi N tutup kurung. Berdasarkan nilai B yang didapat, maka kita bisa mencari nilai A. Berdasarkan perhitungan tadi, nilai B yaitu 5,86, sehingga kita bisa menghitung nilai A-nya 9.950 dibagi 12 dikurang 5,86 dikali dengan 1.056 dibagi 12. Sehingga hasil yang didapat yaitu 313,486486 yang dibulatkan menjadi 313,49. Kemudian langkah yang keempat yaitu dengan membentuk persamaan yang menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka kita dapat memperoleh nilai A yaitu 313,49 dan B-nya 5,86. Yang kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi Y sama dengan 313,49 ditambah 5,86X. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Windy Ayu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dari Rahma. Kepada Rahma, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi. Sesuai dengan persamaan yang telah didapat, yaitu Y sama dengan 313,49 ditambah 5,86X, maka peramalan jika terjadi kenaikan biaya sebesar 1 juta, Y sama X-nya menjadi 1, sehingga Y sama dengan 319,35. Dan jika peramalan terjadi kenaikan biaya sebesar 3 juta, X-nya yaitu 3, Y-nya menjadi 331,7. Jadi, jika terjadi kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta, maka diramalkan akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 319,35 unit atau 319 unit motor. Dan jika terjadi kenaikan biaya promosi sebesar 3 juta, maka diramalkan akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 331,07 unit atau dibulatkan menjadi 330 unit motor. Selanjutnya yaitu menentukan nilai korelasi dari perhitungan, yaitu dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar buka kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung. Maka nilai korelasi pada perhitungan dengan nilai sebelumnya atau data sebelumnya, R-nya sama dengan 0,536 jika dibulatkan menjadi 0,54.
Melihat dari nilai signifikasinya, Guiform mengemukakan pengaruh korelasi yaitu sebagai berikut. Koefisien korelasi di bawah 0,20 taksirannya sangat lemah dan itu dapat diabaikan. Koefisien korelasi 0,20 sampai 0,40 taksirannya lemah, 0,40 sampai 0,70 taksirannya cukup, 0,70 sampai 0,90 taksirannya kuat, dan koefisien korelasi 0,9 sampai 1 itu taksirannya sangat kuat. Berdasarkan perhitungan korelasi tersebut, dapat dilihat bahwa nilai korelasi yang didapat yaitu 0,54, yang artinya hubungan sebab akibat antara biaya promosi dan penjualan itu dikatakan cukup kuat untuk mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Adapun kesimpulan dari perhitungan tersebut, dengan adanya perhitungan pengaruh biaya promosi terhadap penjualan motor Honda Scoopy pada PT Mandiri Jaya, didapatkan hasil bahwa hubungan antara biaya promosi dan penjualan dikatakan cukup kuat untuk mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Yang dilihat dari nilai korelasi yang didapat yaitu 0,54. Artinya, semakin besar promo yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin meningkat pula penjualan dari suatu perusahaan tersebut, yang mengakibatkan pendapatan pun semakin meningkat. PT Mandiri Jaya diharapkan dapat memperhatikan kembali kebijaksanaan dalam menyusun anggaran biaya promosi, supaya pihak pemasaran dapat melaksanakan kegiatan promosinya dengan optimal, sehingga penjualan produk sepeda motor Honda Scoopy juga ikut meningkat. PT Mandiri Jaya mencapai kinerja yang baik. Perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan biaya promosi yang dikeluarkan, karena pengaruh biaya promosi dapat mempengaruhi penjualan yang harus dihasilkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahma. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari makalah kami, yaitu regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Pada analisis regresi, variabel dibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau response variable, atau biasa juga disebut variabel bergantung atau dependent variable, dan variabel explanatory atau biasa disebut penduga, atau predictor variable, atau disebut juga variabel bebas atau independent variable. Ada dua jenis regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, berdasarkan contoh soal yang telah dilakukan tadi, maka pada dasarnya analisis regresi ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikat di dalamnya. Seperti pada perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar promo yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin meningkat pula penjualan dari suatu perusahaan tersebut, yang mengakibatkan pendapatan pun semakin meningkat. Itulah presentasi hasil makalah kami dengan judul Metode Regresi. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.